Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sahabatku semua, saat ini sepertinya ramai diperbincangkan tentang travel bubble, dan terlebih lagi beberapa waktu lalu saat akan dimulainya pagelaran pramusim MotoGP Mandalika, pihak dari Dorna sempat mengancam akan membatalkan pagelaran pramusim MotoGP tersebut jika para pembalap dan krunya akan dikarantina selama 14 hari di Lombok atau Indonesia. Sehingga jika tidak salah dicarikan solusi, yaitu dengan cara sistem travel bubble, sehingga pelaksanaan pagelaran pramusim MotoGP tersebut bisa berlangsung pada tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2022 dengan hasil yang sangat memuaskan atau sukses. Namun terlepas dari itu semua, mari kita bahas asal-usul, sejarah, serta aturannya tentang travel bubble yang saya sadur dari berbagai sumber seperti ensiklopedia Wikipedia berbahasa Indonesia serta sumber informasi lainnya. Jangan lupa terus support Agus Vito Channel dan selalu tekan tombol like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Vito Channel. Kawan sahabatku semua di seluruh Indonesia, mari kita sekarang bahas masalah istilah awalnya. Atlantic Bubble adalah area khusus dengan pembatasan perjalanan yang bertujuan ke sana yang dibuat pada tanggal 3 Juli 2020 selama pandemi COVID-19 di Kanada. Area tersebut ditangguhkan pada tanggal 26 November 2020 karena gelombang kedua kasus COVID-19 di seluruh Kanada. Dewan Perdana Menteri Atlantik mengonfirmasi daerah khusus tersebut akan dilanjutkan pada tanggal 19 April 2021. Daerah tersebut merupakan kesepakatan antara 4 provinsi Atlantik Kanada termasuk New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia, dan Newfoundland and Labrador yang tidak membatasi perjalanan di antara penduduk keempat provinsi, namun tetap membatasi perjalanan dari Kanada yang merupakan penduduk di luar provinsi. Penduduk luar yang ingin melakukan perjalanan ke daerah Atlantik harus menjalani pemeriksaan dan harus dikarantina selama 14 hari sebelum bergerak bebas di antara daerah khusus tersebut. Masing-masing provinsi memiliki aturan khusus untuk pelancong dari luar Kanada Atlantik. Provinsi dalam daerah khusus memiliki jumlah COVID-19 terendah dibandingkan dengan provinsi lain selama pandemi. Pada akhir November, 3 provinsi anggota menghentikan sementara keterlibatan mereka dalam daerah khusus karena meningkatnya jumlah kasus COVID-19. Namun daerah khusus ini akan dilanjutkan pada 19 April 2021. Kemudian saya sampaikan masalah sejarahnya. Atlantic Bubble pertama kali disusun untuk mendorong kembali kekuatan dan likuiditas ekonomi antara provinsi-provinsi Atlantik yang sebelumnya melemah akibat dampak dari pandemi COVID-19 di Kanada. Awalnya, provinsi Atlantik memiliki pembatasan perjalanan antar provinsi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pada tanggal 24 Juni 2020 diumumkan oleh 4 gubernur di provinsi Atlantik Kanada bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk membuat daerah khusus perjalanan bebas efektif tanggal 3 Juli 2020 di antara provinsi-provinsi tersebut. Kemudian pada tanggal 23 November, Newfoundland dan Labrador serta Pulau Prince Edward mengumumkan rencana untuk menangguhkan partisipasi mereka dalam daerah khusus yang mulai berlaku efektif dari 24 November. Wisatawan dari provinsi Atlantik lainnya akan diminta untuk mengisolasi diri saat masuk, sehingga membatasi daerah khusus hanya di New Brunswick dan Nova Scotia. Pada tanggal 26 November, New Brunswick bergabung dengan PI dan Newfoundland dan Labrador dalam memberlakukan persyaratan isolasi diri selama 14 hari pada pelancong luar provinsi.
sehingga mengakhiri perjalanan bebas di antara provinsi anggota. Pada tanggal 3 Desember, Pulau Pangeran Edward memperpanjang penangguhan keterlibatannya dalam daerah khusus tersebut. Sebagai tanggapan, Gubernur Nova Scotian Stephen McNeill berkomentar bahwa meskipun provinsi lain menarik diri mereka sementara dari perjanjian, dia menyebut konsep daerah khusus sukses untuk menjaga kesehatan mental orang Kanada Atlantik selama pandemi COVID-19. Orang Nova Scotia tidak harus mengisolasi diri jika kembali dari provinsi Atlantik lain, tetapi akan menghadapi perintah isolasi mandiri jika memasuki salah satu dari 3 provinsi lainnya yang menangguhkan diri dari daerah khusus. Gubernur Furey of Newfoundland dan Labrador mengumumkan pada 7 Desember bahwa provinsi tersebut akan menangguhkan keterlibatan dalam daerah khusus tersebut hingga setidaknya awal 2021. PI akan menangguhkan keterlibatannya dalam bubble tersebut hingga setidaknya 11 Januari 2021. Pada tanggal 4 Januari 2021, Dr. Jennifer Russell dari New Brunswick menyarankan diskusi untuk memulai kembali daerah khusus kemungkinan akan segera dilanjutkan. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2021, karena lonjakan kasus di New Brunswick, Nova Scotia secara resmi melarang perjalanan penduduk dari New Brunswick yang bepergian ke provinsi Nova Scotia. Mereka yang tetap melakukan perjalanan diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dengan pengecualian pekerjaan dan medis. Pada tanggal 10 Februari 2021, keadaan serupa di Newfoundland dan Labrador mendorong Nova Scotia untuk membatasi perjalanan dari provinsi itu juga meninggalkan sisa terakhir Atlantic Bubble di tempat hanya untuk perjalanan dari Pulau Prince Edward ke Nova Scotia. Tergantung pada keadaan kasus COVID-19, Kepala Kantor Kesehatan PI, Dr. Heather Morrison, berharap Atlantic Bubble dapat dibuka kembali sekitar 1 April 2021. Pada tanggal 18 Maret 2021, Konsil Gubernur Atlantik menginformasi bahwa daerah khusus akan berlanjut pada 19 April 2021. Kemudian bagaimana aturannya? Pada awal pandemi, petugas membatasi pergerakan antar provinsi di wilayah Atlantik. Setelah dicapainya kesepakatan untuk memulai daerah khusus, petugas tetap berada di perbatasan dan memeriksa identitas bagi mereka yang melakukan perjalanan antar provinsi. Penduduk dari masing-masing dari 4 provinsi diizinkan untuk bepergian dengan bebas di antara provinsi-provinsi anggota. Wisatawan dari luar provinsi anggota diminta memberikan bukti rencana karantina selama 14 hari. Mereka juga di-screening untuk gejala COVID-19. New Brunswick yang berbatasan dengan perbatasan darat yang membatasi lalu lintas kendaraan. Setiap provinsi memiliki aturan berbeda untuk memasuki provinsi bagi pelancong dari luar Atlantic Bubble. Bagi perjalanan udara, penumpang dites untuk COVID-19 dan dimintai bukti rencana karantina selama 14 hari. Demikian kawan-kawan yang bisa saya informasikan tentang asal-usul sejarah dan bagaimana aturannya. Kawan sahabatku semua, dari ilustrasi di atas, sekarang mari kita bertanya apa itu travel bubble dan yang harus kita ketahui. Beberapa bulan terakhir, dunia digemparkan oleh virus corona yang telah menjadi pandemi global. Adanya wabah ini memberikan dampak pada semua bidang kehidupan, contohnya banyak usaha dalam sektor ekonomi yang mengalami kelumpuhan termasuk industri pariwisata pun mengalami dampak terbesar. Bagaimana tidak, dengan ditutupnya tempat-tempat wisata sudah pasti tidak ada rupiah yang didapat dari sana. Diberhentikannya para pekerja pun menjadikan pengangguran bertambah. Bagaimana tidak, menjaga kesehatan agar tidak terkena virus corona menjadi hal yang lebih utama. Kemudian, travel bubble
banyak menjadi perbincangan industri pariwisata dalam beberapa pekan terakhir ini. Karena penerapan new normal, cukup banyak destinasi wisata yang kembali dibuka. Bahkan pusat perbelanjaan besar seperti mal pun sudah ramai dikunjungi masyarakat. Meskipun demikian, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Nah, sebenarnya travel bubble artinya apa? Mungkin ada yang mengartikan travel sebagai liburan dan bubble sebagai gelembung. Jadi travel bubble adalah gelembung liburan. Apakah begitu? Tentu tidak sesederhana itu. Mari kita coba menggambarkan hal tersebut. Travel bubble atau travel corridor adalah koridor perjalanan yang disepakati oleh para negara yang telah berhasil mengendalikan virus corona. Ketika wabah COVID-19 telah berhasil dikontrol, dua negara atau lebih kemudian menciptakan suatu gelembung perjalanan. Semua orang yang berada dalam gelembung tersebut dapat melintasi satu sama yang lainnya. Kemudian penduduk suatu negara akan mudah berkunjung ke negara lain tanpa perlu menemui karantina wilayah. Gelembung perjalanan ini juga memudahkan para wisatawan berdatangan secara bebas. Oleh karena itu, travel bubble ini dianggap sebagai suatu solusi yang dapat meningkatkan kunjungan turis mancanegara. Namun masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Kawan, sekarang saya sampaikan lalu hal menarik berikut yang perlu kita ketahui terkait travel bubble, antara lain. Nomor 1 adalah terkendalinya penanganan coronavirus. Travel bubble hanya dapat dilakukan oleh negara-negara yang telah berhasil mengontrol wabah COVID-19, sebab negara-negara tersebut dapat dikatakan lebih aman dalam hal penyebaran virusnya. Penanganan virus corona di setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, tingkat keberhasilan dalam mencegah merebaknya wabah pun berbeda. Ada negara yang kasusnya belum mencapai puncak, dalam hal ini masih terus bertambah setiap hari. Ada juga negara yang justru telah berhasil menangani wabah ini. Kemudian bertambahnya negara yang telah berhasil menangani COVID-19 membuka inisiatif untuk kembali menghidupkan sektor pariwisata mereka. Pariwisata sendiri merupakan salah satu sektor yang menyumbang besar terhadap pendapatan domestik bruto. Dengan ini, badan pemerintah bidang pariwisata di berbagai negara mulai melakukan kerjasama travel bubble. Kegiatan promosi tempat wisata pun mulai dilakukan untuk menarik kembali para wisatawan. Kemudian kita melanjut ke nomor 2, yaitu perbatasan lintas negara harus menaati protokol kesehatan. Mudahnya melewati batas negara akibat kerjasama travel bubble membuat penduduk berbondong-bondong melakukan kunjungan wisata. Destinasi wisata lintas negara menjadi lebih mudah diakses. Pemberlakuan karantina wilayah bagi negara dengan travel bubble sudah tidak menjadi halangan. Meskipun demikian, travel bubble tetap memiliki syarat, yaitu harus menaati protokol kesehatan. Virus corona di negara tersebut memang telah berhasil dikontrol, namun tidak menutup kemungkinan virus ini akan tersebar kembali. Oleh karenanya, protokol kesehatan tetap harus ditetapkan. Protokol kesehatan ini ditetapkan untuk tetap menjaga keamanan agar tidak terpapar virus corona. Selain itu, para turis mancanegara harus menjaga kesehatan diri mereka masing-masing. Kemudian apabila berangkat liburan mereka sehat, maka pulang liburan pun harus tetap sehat. Kemudian yang 3 dinamakan bisnis mulai tumbuh kembali. Dibukanya perjalanan lintas negara menjadi tanda dilonggarkannya karantina wilayah. Pada dasarnya, awal tren bepergian akan banyak dilakukan oleh para pengusaha. New normal membuka kembali peluang pertumbuhan bisnis. Bagi para pengusaha yang butuh bepergian ke negara dengan travel bubble, hal ini tentu menjadi manfaat, yaitu memudahkan bisnis mereka. Kemudian harapannya dengan ini bidang bisnis akan tumbuh meluas, kerjasama bilateral antar pengusaha tumbuh kembali. Perekonomian negara membaik sejalan dengan tumbuhnya bisnis para
pengusaha. Yang keempat adalah rencana Kemenparekraf untuk membuka travel bubble. Travel bubble di Indonesia masih menjadi hal yang dinegosiasikan. Pasalnya, beberapa daerah di Indonesia grafik kasus COVID-19-nya terus menaik meskipun telah memasuki new normal. Kasus virus corona nyatanya masih ada penyebaran. Untuk itu masyarakat kembali diserukan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, bahkan disarankan agar tetap berada di rumah saja. Adapun beberapa provinsi yang kembali membuka objek wisatanya melakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Ada yang mewajibkan tes swab sebelum masuk wisata. Dibukanya objek wisata tersebut membuktikan bahwa mereka sudah dapat menerima wisatawan. Perekonomian daerah pun terdongkrak naik. Pemulihan ekonomi melalui pariwisata ini memang menjadi solusi. Demikianlah kawan-kawan, sudah saya sampaikan atau saya ulas tentang apa itu travel bubble, baik dari sejarah maupun pelaksanaannya selama ini yang dilakukan di antara kita semua. Mudah-mudahan hal ini berguna bagi kawanku semua. Demikian diinformasikan. Akhirnya demikianlah kawan sahabatku semua di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Sedikit informasi tentang apa itu yang dimaksud travel bubble yang saat ini sering kita dengar dan mungkin pula di antara kita masih terdengar asing tentang kalimat tersebut. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan informasi ini sebagai informasi awal yang berguna. Kemudian untuk menambah informasi yang lebih mendalam, tidak ada salahnya kawan sahabatku semua menambah informasi tambahan lain atau mendiskusikannya agar semakin komplit. Di samping itu, agar di antara kita ada keinginan pula untuk lebih mengetahui apa itu travel bubble yang saat ini diperbincangkan di banyak orang. Tidak ada gading yang tidak retak. Tentu dalam video ini masih banyak kekurangan baik dalam hal narasi, saduran tulisan maupun penempatan gambar yang bisa saja kurang tepat penempatannya. Untuk itu saya sampaikan permohonan maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Wita Channel, Kalimantan Timur, Indonesia.